Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elisha Kersasurlia. Di sini saya mau menjelaskan tentang konflik separatis di Papua. Ya teman-teman semua, seperti dalam bacaan, Papua Barat atau Irian Jaya merupakan provinsi dengan letak wilayah sebelah utara dibatasi Lautan Pasifik. Papua Barat atau Irian Jaya merupakan provinsi yang sangat luas, sekitar 3,5 luas Pulau Jawa. Bahkan, luas Kabupaten Merauke adalah seluas daratan Jawa. Papua secara garis besar merupakan wilayah gunung dan pantai. Dan diperkirakan ada sekitar 250 etnis yang mendiami provinsi tersebut. Kebiasaan hidup orang Papua pada umumnya adalah sebagai anak adat. Mereka itu sangat menjunjung tinggi adat istiadat serta alam yang menjadi sumber utama kehidupan mereka. Teman-teman semua, mayoritas penduduk Papua beragama Kristen Protestan, menyusul Katolik, Islam, dan selebihnya Hindu dan Buddha. Papua sejak dulu dikenal sebagai kekayaan alam yang sangat banyak dan beraneka-ragaman, tergantung pada wilayah masing-masing. Di daerah pedalaman terkenal dengan kekayaan alam hasil tambang, kehutanan, dan di daerah pesisir terkenal dengan kekayaan hasil laut. Ya teman-teman semua, bangunan-bangunan lama yang berada di Papua merupakan hasil pekerjaan orang Papua sendiri. Tetapi justru ketika pemerintah Indonesia masuk, maka terjadi kemunduran yang sangat luar biasa bagi keterampilan orang Papua. Banyak orang Papua yang justru tidak memiliki keterampilan seperti yang dimiliki oleh generasi sebelumnya. Mereka sangat tertinggal dari kaum pendatang yang masuk ke Papua. Selain itu, masuknya intervensi juga mempengaruhi pola-pola kehidupan orang Papua. Bukan saja karena ada tawaran kehidupan lain, tetapi juga akibat luasnya wilayah pada Papua, maka luas wilayah yang dikuasai oleh perusahaan juga semakin besar dan mempersempit kehidupan orang Papua yang melakukan investasi dari berbagai macam orang. Ya teman-teman semua, akibat ketegangan yang berlangsung secara cepat antara pemerintah Belanda dan dengan Indonesia, maka Gubernur Belanda di Papua merasa perlu membentuk suatu komite nasional yang beranggotaan 21 orang. Komite ini kemudian dilengkapi dengan 70 putra Papua yang berpendidikan dan berhasil melahirkan manifesto. Itu yang pertama, menentukan nama negara yaitu Papua Barat. Yang kedua, menentukan lagu kebangsaan yaitu Hai Tanahku Papua. Dan yang ketiga, menentukan bendera yaitu Bintang Kejora. Dan yang keempat itu menentukan bahwa bendera Bintang Kejora dikibarkan pada tanggal 1 November 1961. Teman-teman semua, guna memenuhi tuntutan rakyat Papua, maka pemerintahan Belanda membentuk suatu badan perwujudan demokrasi yang diberi nama Nieuwe Guinea Rit. Dewan ini merupakan badan legislatif dan bersama gubernur melakukan sejumlah peraturan. Menanggapi kegiatan kemerdekaan Papua yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, maka pemerintah Indonesia pada tanggal 11 Desember 1961 membentuk Dewan Pertahanan Nasional yang bertugas menghimpun seluruh kekuatan untuk membebaskan Papua Barat. Ya teman-teman semua, konteks atau stimulasi yang pertama itu geografis.
Papua memiliki pembagian yang sangat jelas dalam hal geografis, yaitu seperti pesisir dan pedalaman atau pantai dan gunung. Perbedaan tersebut sangat berpengaruh terhadap perilaku karena perbedaan geografis dapat juga berarti perbedaan etnis, bahasa, dan kebudayaan sehingga sangat melekat dengan etnitas dan perilaku budaya yang dianut. Yang kedua itu demografis. Jumlah penduduk Papua sangat sedikit jika dibandingkan luas dengan wilayah provinsi Papua. Perbandingan antara pendatang dan dengan pribumi tidak begitu jauh karena pendatang cukup banyak berada di Papua akibat program transmigrasi. Walaupun sejak era Gus Dur program tersebut telah ditutup. Yang ketiga itu struktur politik. Sebenarnya secara adat orang Papua telah memiliki demokrasi lokal sendiri yang mereka bangun dengan sistem kepala suku, Ondoafi atau Ondofolo. Kepemimpinan tokoh adat tersebut terdiri dari berbagai macam marga atau kerat yang bertanggung jawab pada masing-masing bidang kehidupan. Sedangkan yang keempat yaitu dinamika konflik dimulai dengan konflik terbuka akibat proses Pepera. Setelah itu konflik menjadi sangat keras ditandai dengan penyerangan TPN atau OPM dan aksi-aksi militer TNI atau Polri terutama di sekitar akhir 60-an dan awal 70-an. Teman-teman semua, isu atau masalah dan yang konflikan yaitu yang pertama masalah politik. Masalah politik adalah yang pertama muncul dari perjuangan orang Papua untuk merdeka, baik kasus yang terjadi dengan pemicunya politik murni sebagai kasus Wamena 6 Oktober 2000, Biak Juli 1998, Merauke November dan Desember 2000 maupun dari kasus-kasus yang muncul seolah-olah motif ekonomi. Yang kedua, masalah ekonomi. Kekayaan alam di Papua menjadikan Papua sangat diminati oleh pelaku usaha dan juga bukan pelaku usaha seperti pemerintah, TNI atau Polri. Kondisi ini menyebabkan eksploitasi dan manipulasi kekayaan alam yang sungguh luar biasa. Sehingga akibatnya semua kelompok kepentingan atau pelaku usaha bukan pelaku usaha saja berbondong-bondong mendatangi dan menguasai sumber kekayaan alam yang berada di Papua. Ya teman-teman semua, yang ketiga pada sosial budaya yaitu masalah sosial budaya tidak saja ditandai dengan penguasaan terhadap sumber daya alam tetapi juga penguasaan terhadap kearifan lokal yang telah dimiliki oleh orang Papua sejak dahulu seperti simbol sistem dan nilai-nilai kepatuhan, keharmonisan, keseimbangan yang semuanya Yang kedua, periode babak baru. Perjuangan kemerdekaan Papua memasuki babak baru setelah reformasi tahun 1998 dengan memasuki tahap lebih reformis. Teman-teman semua, pelajaran berharga dari konflik separatis di Papua ini yang pertama itu konflik separasi di Papua praktis mempengaruhi seluruh aktivitas kehidupan sehingga terkadang menutup isu-isu yang lain. Bahkan, isu-isu bersifat nasional sering tidak mendapatkan perhatian rakyat Papua. Kedua, konflik separasi di Papua yang mulai dibangun dengan strategi perjuangan damai mampu menciptakan kesepahaman antara pribumi dan pendatang sehingga masih terbuka ruang-ruang dialogis dan tidak melalui dengan kekerasan. Yang ketiga, konflik separasi di Papua yang semula dicurigai sebagai perjuangan SARA mulai dikampanyekan sebagai perjuangan keadilan dan kemanusiaan. Dan yang keempat, strategi perjuangan damai dialogis yang dilakukan oleh rakyat Papua melalui PDP mendapat simpatik yang cukup besar karena mendapatkan cara-cara bermartabat tanpa kekerasan. Teman-teman semua, yang menarik dari bacaan ini yang boleh saya ambil yaitu suatu hal yang menarik itu dari ringkasan tersebut yaitu
Papua Barat dan Irian Jaya merupakan wilayah yang sangat strategis karena memiliki banyak kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian secara demografis, Papua memiliki penduduk yang sangat sedikit tetapi memiliki luas wilayah yang sangat luas. Masyarakat Papua pada umumnya, bangunan-bangunan yang ada di Papua merupakan hasil kerja mereka sendiri. Sedangkan teman-teman semua, kritikan yang boleh saya ambil dari bacaan ini yaitu pada bagian masalah ekonomi, Papua merupakan wilayah yang diminati banyak orang karena banyak kekayaan alam sehingga menyebabkan eksploitasi dan manipulasi kekayaan alam yang sangat luar biasa. Sebaiknya pihak-pihak tersebut tidak semena-mena terhadap kekayaan alam karena akan berakibat buruk untuk masyarakat Papua. Ya, sekian dan terima kasih.